warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginanjar Sikarestu. Saya dari program studi S1 Fisioterapi kelas 4A3 semester 4. Nah, di sini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan praktikum Bu Rizka Rizky yang saya mendapatkan skenario nomor 1, yaitu sebagai berikut. Nah, skenario 1 itu Nyai Sinta datang ke klinik fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta bersama putrinya yang berusia 2 bulan yang mengalami batuk berdahak. Setelah dilakukan anamnesis, diperoleh hasil terjadinya penumpukan spertum pada paru kanan, terus bagian upper lobus apical anterior segment. Nah, pertanyaannya, yang pertama itu lakukan pemeriksaan fisioterapi, terus yang kedua melakukan intervensi pada fisioterapi. Nah, untuk pemeriksaan fisioterapinya itu ada pemeriksaan subjektif, yaitu berupa anamnesis yang isinya itu tentang identitas pasien seperti nomor rekam medis, itu diisi oleh nakes. Nah, selanjutnya itu ada namanya itu Putri Nyai Sinta, terus umurnya itu 2 bulan, alamatnya Budian, terus jenis kelaminnya perempuan, agama Islam, kerjaan tidak diketahui. Nah, di sini kan kita melakukan anamnesis itu pada bayi. Nah, bayi itu kan belum bisa berbicara atau belum bisa nyambung diajak ngobrol karena masih bayi, berarti kita bertanyanya pada ibunya atau orang tuanya. Nah, habis itu kita tanya keluhan utamanya. Di sini keluhan utamanya mengalami batuk berdahak, diagnosanya itu penumpukan spertum pada paru kanan bagian lobus apical anterior segment. Selanjutnya itu pemeriksaan objektif. Yang pertama itu ada vital sign, yaitu tekanan darah, denyut nadi, pernapasan, suhu tubuh, berat badan, serta tinggi badan. Nah, yang selanjutnya itu ada IPA. IPA di sini infeksi atau melihat. Nah, anak mengalami nafas berat karena terdapat spektrum dalam paru. Nah, yang kedua itu ada palpasi atau menyentuh. Untuk yang pertama itu ada intervensi fisioterapi. Nah, yang pertama kita itu melakukan nebulizer atau membantu mengencerkan spektrum. Nah, nebulizer itu obatnya dikasihkan resep oleh dokter. Nah, yang akan ditambah NaCl atau cairan infus dengan perbandingan 1 obat banding 2 NaCl. Nah, yang selanjutnya itu posisikan bayi, bisa digendong seperti ini atau di bangku, duduk, tidur yang setengah duduk seperti ini. Nah, itu jangan tidur. Nah, terus kita kasih pemasangan masker, kemudian hidupkan nebulizer. Saya menggunakan tangan karena saya tidak punya nebulizernya. Seperti ini. Nah, di situ kan dihidupkan nebulizernya. Nah, kemudian lamanya itu sampai obat habis, sampai tidak ada asap yang keluar. Nah, setelah selesai tersebut, kita matikan nebulizernya. Nah, untuk yang kedua itu postural drainasis atau pembersih saluran pernapasan. Nah, pembersih saluran pernapasan itu dapat disalurkan ke aliran yang lebih besar untuk keluar. Nah, letak spektrum menentukan posisi postural drainasis. Prinsipnya postural drainasis itu positioningnya mencairkan jalan keluarnya sputum. Nah, jadi pada anaknya Nyai Sinta itu letak penumpukan sputumnya pada paru bagian kanan pada bagian upper lobus apical anterior
segmen atau sisi depan bagian atas. Nah, maka posisi kepala lebih tinggi. Jadi seperti ini di bangku karena kan dia masih 2 bulan. Nah, terus habis itu menentukan letak sputum seperti auskultasi itu menggunakan stetoskop bebas dari pakaian, dan nanti tarik nafas, hembuskan. Nah, habis itu lakukan perkusi menggunakan ketukan seperti ini. Nah, itu tujuannya untuk menentukan letak sputum dan mengetahui suara nafas normal dan abnormal. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih menentukan suara nafas abnormal sama normalnya? Yang pertama suara normal. Suara normal itu kita pasang stetoskop seperti ini, karena saya nggak ada stetoskop karena ketinggal di kos. Suara normal itu bronkial. Nah, di trakeanya itu nadanya keras, harus seperti ini. Terus yang kedua itu bronkofestikular. Tepi sternumnya interkosta 1 berarti di sini, atau 2 suaranya sedang. Nah, untuk vesikularnya itu lapang paru nadanya lembut. Jadi di sini. Pakai stetoskop ya. Terus yang kedua itu suara abnormal. Suara abnormal itu circles. Suaranya keras, terputus-putus dan pendek, seperti suara ketika minum dibuat mainan, seperti gelembung-gelembung tersebutlah. Nah, yang selanjutnya itu ada rauci. Rauci itu nadanya lebih rendah. Selanjutnya adalah wheezing. Pada suaranya itu sama seperti mengengik. Nah, terus habis itu rub friksi pleural. Suaranya nyaring seperti gesekan biola. Nah, selanjutnya kita cek di mana letak sputum dengan menentukan suara di daerah mana yang abnormal. Untuk selanjutnya itu dengan tapotemen atau clapping, yaitu membantu merontokkan sputum. Tapotemen itu seperti ini, diletakkan pada letak sputum pada upper lobus apikal anterior segmen, sisi depan bagian atas. Nah, dilakukan 3-5 menit menggunakan 3 jari, bisa diusap atau ini secara bergantian. Yang keempat itu ada chest vibrasi, yaitu menggetarkan pada ekspirasi atau merontokkan bagian silia-silianya. Itu 3-5 kali pengulangan ya. Chest vibrasi itu seperti ini. Dari nafas ya. Kalau tadi kan cuma yang tapotemen atau clapping cuma begini. Selanjutnya yaitu ada cocking atau latihan batuk. Nah, yang pertama itu positioningnya, terus diusap, habis itu diputar-putar pada bagian incisula jugularisnya, berarti daerah sini ya. Ini. Nah, nanti si bayi akan muntah. Nah, jika bayi tidak muntah akan masuk ke pencernaan dan akan diolah oleh feses. Nah, untuk catatannya itu bayi tidak boleh dikasih makan terlebih dahulu sebelum terapi karena dia akan muntah. Nah, nanti muntahnya akan bercampur dengan makanan tersebut. Baiknya jangan dikasih
makanan kalau mau terapi. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.